Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada dua hal yang selalu dicari dan didambakan oleh setiap manusia manapun. Yang pertama adalah kesenangan dan kedua adalah ketenangan. Kesenangan dan ketenangan ini sepertinya hampir sama, hanya dibedakan dengan huruf S dan huruf T. Tapi keduanya sebenarnya jauh berbeda. Banyak manusia yang beranggapan apabila sudah meraih kesenangan, pasti ketenangan pun dapat diraihnya. Sebenarnya hal itu belum tentu. Belum tentu demikian. Banyak manusia yang sudah meraih kesenangan hidupnya, tapi belum memperoleh ketenangan. Banyak manusia yang sudah mampu membeli kesenangan, memperoleh keberuntungan duniawi, meraih popularitas yang luar biasa, tapi dia tidak mampu meraih atau mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ada 4 hal yang dapat mendatangkan kesenangan bagi manusia. Pertama adalah ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan lebih mudah memperoleh kesenangan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Misalnya seorang sarjana, apalagi S3, jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada orang yang hanya tamat SD. Atau mungkin di dalam hal yang kecil, orang yang berilmu ketika mengisi TTS misalnya, teka-teki silang, dia selalu dapat dan mampu menjawabnya. Ia merasa senang dengan hal itu. Dan orang yang mungkin tidak berilmu, atau mungkin tidak bodoh, tapi ilmunya sangat terbatas, ketika mengisinya, dia selalu gagal. Tidak pernah seluruh soal itu dapat dijawabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Lalu yang kedua yang mendatangkan kesenangan adalah kesehatan. Orang yang sehat lebih mudah memperoleh kesenangan daripada orang sakit. Makan dengan ikan asin, sayur asam dan sambal terasa nikmat bagi orang yang sehat. Sedangkan bagi orang sakit, meskipun makan dengan rendang, dengan opor, terasa pahit di lidah. Jadi besar kemungkinan orang sehat mendapatkan kesenangan hidup. Yang ketiga, kekayaan. Orang kaya mau membeli kesenangan apapun bisa. Rumah mewah, bertingkat, kendaraan yang mengkilat, punya istri 4, makanan yang lezat dan lain-lain, mudah bagi orang kaya. Tapi bagi orang miskin, untuk itu hanya dapat menghayal saja. Keinginan ada, tetapi modal tak punya. Dan yang keempat, kesenangan dapat diraih dengan jabatan dan pangkat. Semakin tinggi jabatan, semakin mudah untuk meraih kesenangan di dalam hidupnya. Telunjuknya pun sangat berlaku dan dapat menundukkan orang lain. Dan telunjuknya pun dapat menghasilkan uang bagi orang yang menjabat dan berpangkat tinggi.
Sehingga kian banyak manusia yang berebut untuk memperoleh dan meraih jabatan. Bahkan dengan jalan apapun mereka lakukan, meskipun dengan jalan yang haram dan tercela. Akibatnya banyak manusia yang diperbudak oleh jabatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu ada pertanyaannya. Apakah kesenangan di atas sudah otomatis dapat meraih ketenangan di dalam hidup? Jawabannya adalah belum tentu. Kesenangan dapat mendatangkan ketenangan apabila apa yang diperolehnya itu dijadikan alat untuk bersyukur kepada Allah dan untuk beribadah kepadanya. Ketenangan dapat diperoleh oleh manusia hanya apabila ia dekat dengan Allah, sehingga Allah pun berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi zikrullah ini akan menjadikan kita memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dari mana? Dari zat yang memberikan ketenangan itu. Dari zat yang membolak-balikan hati kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dimaksud di sini bukan hanya berzikir dengan lisan. Bukan berzikir hanya dalam hati kita. Tapi zikir di sini adalah seluruh manifestasi daripada ibadah kita kepada Allah. Menunaikan solat adalah zikrullah. Membaca Al-Quran adalah zikrullah. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah adalah zikrullah. Seluruh ibadah kita hakikatnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Banyak manusia yang sudah meraih segala apa yang diinginkannya. Harta, pangkat, jabatan, popularitas dan lain-lain, tapi hatinya resah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya mengambil sikap bunuh diri. Padahal segala apa yang dia inginkan sudah diraihnya. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Karenanya di dalam kesibukan kita sehari-hari yang menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran, jangan lupa mengingat Allah. Dekatkanlah kita kepadanya agar kita memperoleh kebahagiaan hidup. Waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam itu 24 jam. 24 jam. Tapi kita sering lalai. Coba kita introspeksi. Coba kita hitung-hitung. Dari 24 jam itu untuk mengabdi beribadah kepada Allah itu berapa banyak? Kita lebih banyak melalaikannya kepada Allah daripada kita mengingat kepada Allah. Yang membuat kita resah sebenarnya terlalu banyak memikirkan duniawi. Tidak ada orang yang memikirkan Allah menjadi resah hatinya. Allah menjanjikan keberuntungan sebagaimana di dalam firman-Nya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang dekat kepada Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman, dan rizki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Jadi siapa yang dekat kepada Allah, Allah berikan satu kebahagiaan dan ketenangan. Yang kedua adalah rizki, dan tiga surga yang penuh kenikmatannya. Karenanya mari hadirin rahimakumullah, perbanyaklah kita zikrullah kepada Allah dengan segala manifestasinya. Ibadah adalah komponen utama
Ibadah adalah komponen dasar di dalam membangun kedekatan kita kepada Allah. Semakin banyak ibadah, maka semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka agama kita adalah sebagai terapi bagi orang-orang yang resah dan bingung. Bahkan agama lebih dari itu, menjadi alat pencegah terjadinya stres dan depresi. Tapi janganlah kita jadikan agama sebagai tempat pelarian bagi kita dari keadaan yang tidak kita inginkan. Apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Maka harta yang kita miliki, jabatan yang kita raih, pangkat yang kita peroleh, bukanlah segala-galanya. Dan bukanlah sebagai tujuan daripada hidup kita. Karena Allah nyatakan bahwa tujuan daripada hidup manusia menurut yang menciptakan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kita tidak boleh mencari-cari, membuat-buat tujuan dari hidup kita. Karena kita adalah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, untuk ibadah kepadaku. Orang yang rajin ibadah itu, hati dan akalnya senantiasa digunakan untuk berfikir, yaitu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Lisannya selalu digunakan untuk berzikir, menggunakan dan mengagungkan asma Allah. Anggota badannya tidaklah digunakan kecuali untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dapat mendatangkan ketenangan adalah ibadah yang mempunyai fungsi yang benar, yaitu pertama, ibadah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan akidah. Ibadah hanya kepada Allah dan diniatkan lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain daripada ibadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang menjaga hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia yang terlepas, manusia yang terputus hubungannya dengan Allah berada di dalam kondisi yang kritis dan berbahaya. Seperti seorang astronot yang lepas dari orbitnya. Dia akan tersesat entah kemana dia. Demikian manusia yang jauh dan terlepas dari Allah. Dan yang ketiga, mendisiplinkan sikap dan perilakunya. Jadi ibadah itu adalah agar kita disiplin di dalam hidupnya. Kapan waktu bekerja, kapan waktu ibadah, kapan waktu santai, kapan waktu tidur dan sebagainya. Manusia yang disiplin adalah manusia yang berkualitas tinggi. Tentu disiplin kepada Allah, disiplin kepada manusia, dan disiplin dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum